kalau dilihat dari kecenderungan itu secara isyarat-isyarat banyak itu mengarah ke Anies. Mungkin karena dipengaruhi oleh politik, kejadian-kejadian politik sebelumnya, atau memang dia punya kecenderungan. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Terkini Alimbas TV. Anies Baswedan di berbagai berita di media terus-menerus roadshow ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Menariknya, antusias masyarakat untuk menyambut kehadiran Anies Baswedan juga termasuk dukungan masyarakat tidak terbendung. Banyak pihak ini menilai bahwa sosok Anies adalah sosok perubahan yang dinanti berbagai masyarakat. Banyak sikap, banyak atensi yang diberikan oleh publik. Saat ini saya bersama dengan seorang anak muda, alumni Gontor, yang saat ini menekuni dunia entrepreneur di bidang perkebunan. Dia adalah Bang Akbar. Kita ingin melihat bagaimana alumni Gontor memandang seorang Anies. Akbar, siap. Apa aktivitas sekarang ini? Aktivitas di sekitar kebun. Di sekitar kebun ya? Di sekitar kebun itu apakah termasuk juga mengelola masyarakat? Iya, jadi masyarakat sekitar kebun yang ada di Indonesia, khususnya kebun sawit. Kan kalau susah kebun itu daerah pedesaan ya? Itu padat atau gimana? Jadi kalau jumlah penduduknya itu mungkin sedikit, rumahnya jaraknya jauh-jauh antara satu rumah dengan rumah lain. Tapi kalau misalnya dia kebunnya itu adalah kebun yang dikelola dulu oleh Pak Harto melalui program Trans itu lebih padat. Tapi setelah tahun 90-an, tahun 2000-an itu mulai berkembang masyarakat dari Medan. Anda serius sejak kapan ini menggeluti dunia kebun sawit ini? Kalau keluarga itu kan sejak tahun 84. Oh, jadi ini meneruskan bisnis keluarga ya? Secara kultur dari 84 berarti Akbar ini generasi ketiga. Generasi ketiga. Generasi ketiga. Dulu itu baru yang mungkin yang masuk sebagai pionir. Bapak itu generasi kedua yang mengembangkan. Mudah-mudahan jangan jadi generasi ketiga yang cuma nikmatin doang. Bisnis orang Melayu itu biasanya hanya sampai generasi ketiga. Setelah itu selesai. Itu dia tantangannya. Tantangannya ya. Anda ingin beralih atau justru meneruskan ini? Kalau dilihat dari fokusnya sekarang, karena melihat kebun itu artinya aktivitas mungkin bisa dihandle. Nah sekarang karena kita datangnya dari pendidikan, itu melihat masyarakat sekitar kebun itu yang memang harus difokuskan. Bukan lagi bagaimana membangun kebun, tapi bagaimana membangun masyarakat sekitar kebun. Karena itu banyak PR yang memang membutuhkan kebijakan-kebijakan negara yang langsung terasa. Anda kan alumni Gontor ya? Nah. Kok malah jadi petani, bukannya jadi ustadz begitu? Ya, jadi kalau cerita itu memang ada satu cantolan dari nasihat Pak Kiai. Kata Pak Kiai itu, orang besar menurut Gontor itu bukanlah yang menjadi anggota dewan, bukan yang ada di gedung-gedung yang tinggi, tapi orang besar menurut Gontor itu adalah yang ada di kaki-kaki gunung, yang ada di kolong jembatan, yang di sana mereka mengajarkan alif bata begitu. Dan Anda lakukan kepada masyarakat di sekitar kebun ya? Awalnya mungkin itu belum terasa, tapi setelah terjun ke masyarakat, melihat kondisi masyarakat, itu yang menjadi dorongan paling besar. Bang Akbar,
alumni Gontor ini kan terkenal nih, termasuk juga terkenal jaringan kekerabatannya yang tetap kental. Ada yang sudah di luar negeri, di mana-mana, tapi tetap komunikasi gitu. Anda masih tetap berkomunikasi dengan paling tidak teman seangkatan di Gontor lah gitu. Iya, Gontor tuh menariknya karena dia udah mau berusia 100 tahun, tapi pengalaman di asrama dan di luar asrama itu akhirnya mirip-mirip antar generasi. Itu yang bikin akrab. Nah, kalau komunikasi, alumni Gontor tuh nggak mungkin nggak komunikasi. Ada bikin grup, nggak suka bikin grup lagi, bikin grup lagi. Tapi temanya sama. Gitu. Termasuk saat Anda sekarang ini berada di pinggiran kota ya? Ya, jauh dari kebun. kota ya. Gitu. Lokasi kebun Anda di mana sih? Kalau yang sekarang ini ada di Rokan Hulu, di Provinsi Riau. Berapa hektar? Ya, kelola masyarakat sekitar ya nggak nyampe 10 lah. Nggak sampai 10 ya. Apa nggak kesepian gitu kan? Biasanya anak-anak muda ini nggak suka ini di tempat-tempat sepi begitu. Oh pasti, awalnya itu pasti itu ada resisten ya. Cuman ketika kita terjun ke masyarakat, ngobrol sama masyarakat, ketemu dengan keluhannya, dan kita ini kan diuntungkan sama kolam kecil. Artinya ketika masuk dalam kolam kecil, banyak orang bertanya, kita dianggap orang pusat. Nah di situ kita baru mulai begini yang dibutuhkan, begini yang dibutuhkan. Ini kan sekarang masuk lagi rame-ramenya tahun politik ini. Nah, alumni Gontor juga kan sudah pasti ngobrol-ngobrol juga nih, komunikasi juga ya. Menjelang ini kan lagi rame nih, mendukung capres. Ya kan? Yang Anda deteksi di komunikasi di lingkungan para alumni Gontor ini gimana ya? Ini sebenarnya pertanyaannya harus hati-hati jawabnya nih, karena bawa nama alma mater. Jadi paling tidak sahabat-sahabat kental lah. Gitu. Kalau kita belajar ini kan, kalau Akbar angkatan yang sedang masa mau menuju 40. Artinya ini adalah pengalaman pemilu yang bukan pertama kali. Kalau dilihat dari kecenderungan, itu secara isyarat-isyarat banyak itu mengarah ke Anies. Mungkin karena dipengaruhi oleh kejadian-kejadian politik sebelumnya, atau memang dia punya kecenderungan pribadi. Tapi sejauh ini, sampai hari ini, Anies itu belum ada penolakan. Kalau dukungan secara isyarat itu ada, tapi penolakan secara isyarat maupun yang terang-terangan itu nggak ada. Yang nolak malah nggak terdeteksi ya? Malah yang nolak tidak terdeteksi dan dianggap aneh. Anda sendiri melihat Anies gimana? Kalau Anies dilihat dari periode dia menjadi gubernur, sekarang menjadi capres, Anies itu menjadi tokoh perubahan. Dilihat dari periode itu. Tapi melihat Anies sebagai sosok intelektual, dia adalah satu barometer bagaimana seorang intelektual bisa mencapai keinginannya. Tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri, lalu kembali ke dalam negeri dan membangun masyarakat. Itu kalau Anies ya. Kalau pertanyaan publik ini kan sederhana sebenarnya. Bang Akbar dukung Anies nggak? Jadi sebelum ke sana, kita pengen tahu dulu Anies ini perhatian terhadap masyarakat sekitar kebun itu sejauh mana. Karena kalau dilihat dari pergerakan Anies ini kan dia adanya di dalam kota. Ya kan, permasalahan agraria yang dari dulu udah tumpang tindih ini belum kita lihat Anies sejauh mana mau menyelesaikan. Sejauh yang kita lihat, Anies punya konsistensi dalam pembangunan hukum dan lingkungan hukum. Kayaknya kalau misalnya ada diskusi pertemuan antara Anies dengan masyarakat sekitar kebun, mungkin nanti baru kita bisa lihat dukung atau tidak dukungnya. Sepelik apa sih persoalan yang di sekitar masyarakat di sekitar kebun itu? Ya, kalau masalah paling mendasar itu kepemilikan atas tanah atau daulat atas tanah, ya kan? Jadi masyarakat ini sudah turun-temurun dalam satu daerah, tapi dia nanti bertemu dengan peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan gubernur, peraturan pusat yang tidak membolehkan mereka beraktivitas di tanah kelahiran mereka sendiri. Entah itu karena ada konsesi kebun, ada tambang batu bara dan sebagainya. Walaupun dalam undang-undang itu diatur ada hak masyarakat, tapi dalam pelaksanaannya hak masyarakat itu tidak terrealisasikan dalam kegiatan kebun. Sehingga walaupun kebun itu dibuat megah, dibuat indah, tapi masyarakatnya tetap miskin. Menurut Anda, apa kebijakan penting seandainya, ini berandai-andai ini,
andai Anies betul-betul menjadi presiden, apa kira-kira langkah yang harus dilakukan untuk problem masyarakat sekitar kebun itu? Anies harus mengadres secara tegas tentang kedaulatan masyarakat atas tanah. Lalu Anies harus memberikan fasilitas yang secara infrastruktur bangunan ataupun pendidikan untuk masyarakat. Karena memang kalau infrastruktur aja, bangunan aja yang dibangun, tapi manusia itu tidak dibangun, manusia di sekitar kebun itu akan gugup dan gagap bagaimana membangun kebun. Sehingga mereka nanti asik dengan ekonomi, tapi lupa untuk membangun generasi selanjutnya. Karena memang ada begini Om, ada permasalahan mendasar dan itu bisa ditemuin hampir di setiap kebun itu. Ketika ada satu masyarakat yang makmur oleh perkebunan, tapi secara sosial itu ada intervensi atau ada ada gangguan-gangguan seperti peredaran narkoba segala macam. Artinya kebunnya terbangun tapi masyarakatnya terdegradasi. Nah, itu Anies harus bisa menjamin adanya perhatian infrastruktur kebun, artinya masyarakat bisa ikut dan akses terhadap pendidikan. Secara operasional mungkin kira-kira teknisnya apa langkah yang harus dilakukan Anies? Ya, pertama dia harus mengakurkan data antara instansi pemerintahan yang selama ini kan selalu tumpang tindih. Ya, itu biasalah mungkin di dunia perkebunan atau di dunia perhutanan itu tumpang tindih. Siapa yang bertanggung jawab, apalagi nanti kaitannya sama ATR BPN itu tumpang tindih. Anies pertama kali harus memastikan kecenderungan dia, kebijakan dia itu untuk berpihak kepada masyarakat. Baru dari situ dia bangun entah infrastrukturnya, entah kebijakan untuk masyarakat sekitar kebun atau apapun itu. Tetapi Anies harus lihat bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin baru jadi masalah, itu ada kemungkinan tidak berpihak kepada masyarakat. Bukan kemungkinan, pasti tidak berpihak kepada masyarakat. Karena ada konsesi yang dikatakan 90 tahun itu untuk pemegang HGU. Dalam pelaksanaan itu, masyarakat tidak diikut sertakan untuk menikmati, membangun, dan mengembangkan tanah kelahiran dia sendiri. Jadi, kita ingin juga temuan-temuan di lapangan realnya ya. Kan selalu tergambar pengelolaan kebun sawit itu sering disuarakan 40% itu rakyat, sementara 60%-nya adalah para pengusaha. Termasuk juga kaitannya dengan HGU tadi. Yeah. Karena pemohon HGU ini kan sebagian besar adalah perusahaan kan, pihak swasta gitu, bukan rakyat. Kenyataan di lapangan seperti apa sih? Kenyataannya memang pasti selalu ada jenjang ya, ada jarak yang sangat jauh, disparitasnya itu sangat tinggi. Contoh, minimal plasma, itu hubungan masyarakat dengan perusahaan itu minimal 20% dari total kawasan konsesi yang diberikan oleh negara kepada perusahaan, itu minimal 20% buat masyarakat. Artinya daya tawar pertama masyarakat itu 20%, dia boleh minta 40, boleh minta 50, tergantung kesepakatan. Praktek di lapangan? Praktek di lapangan jauh, udah 1% udah jago itu. Begitu. Dan ini problem yang harus dihadapi Anies kalau begitu? Ya, untuk membangun, misalnya Anies punya ide membangun Indonesia dari pinggiran, salah satu yang ada di pinggiran ibu kota atau jauh dari Jakarta, masalah agraria, kedaulatan rakyat terhadap tanah kelahirannya. Oke, kita kembali ke kehidupan sehari-hari Bang Akbar ini. Kan sering bersentuhan dengan masyarakat sekitar kebun. Ya, masyarakat sekitar kebun. Ya. Yang Anda deteksi kira-kira ini. Kalau masyarakat sekitar kebun itu kecenderungannya ini pro Anies apa enggak nih? Kalau ke pro Anies jawab bahasanya begitu belum, tapi sudah tidak betah dengan kondisi sekarang. Artinya dia butuh satu sosok yang memiliki terobosan dan dianggap sebagai sosok perubahan. Dia harus menjadi pembanding yang sangat ekstrim dengan kondisi sekarang. Termasuk dia harus yakin bahwa Anies bisa menyelesaikan problem yang mereka hadapi ya. Ya, mudah-mudahan nanti para juru kampanye itu mampu untuk menerjemahkan ketidakadilan dan kepastian hukum di masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kebun. Jadi pasti masalahnya masalah distribusi pendidikan, distribusi terhadap
kesehatan, distribusi terhadap fasilitas-fasilitas umum itu, mudah-mudahan timnya Anies atau Pak Anies sendiri mau turun langsung ke lapangan dan melihat langsung ke sana. Kalau perlu pas lagi ada musim hujan begini, itu kelihatan betul derita masyarakat sekitar kebun. Ini menurut bocoran ini, kita ingin konfirmasi Bang Akbar. Kabarnya, kabar burungnya, Bang Akbar sendiri membentuk satu komunitas MSK Pro Anies. Ya. Itu benar nggak itu? Ya, kalau konsolidasi secara informal itu sudah dilakukan udah hampir 1 tahun. Artinya kita menunggu melihat situasi untuk diformalkan. Jadi memang perlu ada masyarakat sekitar kebun dan dia berkumpul. Jadi suara-suara yang ada di mana-mana kita kumpulkan. Asal memang dia masih masyarakat sekitar kebun, itu berarti dia memiliki satu keinginan, penderitaan dan ingin perubahan yang seperti apa itu sama. Tidak terbatas di masyarakat sekitar kebun sawit ya. Kebun yang lain pun kalau misalnya lebih kurang sama sih problemnya. Kalau Anda misalnya bertemu dengan Mas Anies, apa hal yang ingin Anda sampaikan? Pak Anies coba untuk melihat masyarakat sekitar kebun itu lebih lama, lebih jauh lagi, dan dijadikan satu prioritas pembangunan manusia SDM-nya itu untuk dalam jangka waktu yang jangan singkat, bisa 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Karena kita lihat generasi yang ada di sekitar kebun itu, masalah pendidikan itu sangat tertinggal. Karena kita tahu juga Pak Anies itu mengatakan bahwa modal terbesar bangsa ini bukan sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya. Oleh karena itu, keinginan ini dialamatkan ke Pak Anies untuk bisa membangun masyarakat sekitar kebun. Oke, mudah-mudahan ini Pak Anies juga mudah-mudahan mendengar atau melihat obrolan kita ini ya. Gimana tuh caranya? Ya pasti ada cara. Harus ada cara ya. Ya, Mas Anies ini kan agak rajin juga melihat perkembangan respon masyarakat lewat media sosial ini. Mudah-mudahan Pak Anies juga melihat ini, mendengar ini, ya kan? Karena kan ini problem besar. Karena kan kalau dihitung-hitung masyarakat sekitar kebun ini sangat banyak ya, terutama di luar Jawa ya. Sangat. Karena itu mungkin bisa dilihat berita-berita ketika COVID, maka masyarakat sekitar kebun lah yang menjadi tumpuan pergerakan ekonomi. Karena mereka secara swadaya, dia yang membangun kebunnya, dia yang mengolah kebunnya, menjual hasil kebunnya, gitu. Artinya ketika beberapa perusahaan tutup di perkotaan, maka masyarakat sekitar kebun yang memang dia tidak terlalu terdampak oleh COVID, mereka yang menghidupi. Jadi MSK tadi apa? Masyarakat sekitar kebun. Bukan apa MSK ban bukan ya? Bukan segala itu. Oh, nggak ke sana. Tapi kalau orang mau nganggap sana nggak ada masalah. Oke, terima kasih Pak Akbar. Sama-sama. Kita mudah-mudahan masyarakat sekitar kebun ini bisa bangkit dan tidak hanya jadi sekedar penghuni sekitar kebun, tapi juga adalah pemilik dan pengusaha besar perkebunan. Mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan Pak Akbar ini bisa ke arah yang lebih baik. Amin. Pemirsa, nantikan bincang-bincang terkini lainnya terkait perkembangan politik terkini bersama Alindas TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.